Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mega Teknik ingin membagikan tutorial cara pengelasan knalpot mobil ya. Kali ini adalah mobil LGX dan ini tempat yang retaknya teman-teman ya, untuk di bagian gendok yang induk, dan terjadi hancur teman-teman ya untuk di gendok belakang atau peredam di belakang. Lah otomatis akan kita ganti. Tapi teman-teman, untuk penjualan spare part atau handle ini sangat langka dan sulit ya teman-teman ya. Jadi next saja kita potong. Ya, ini bagian bawahnya teman-teman ya. Ya, next saja kita potong ya teman-teman ya. Ya, kita potong di bagian ini, kita gantikan dengan pipa sambungan ya teman-teman ya. Jadi tidak memakai gendok lagi atau memakai peredam lagi. Dan next kita langsung sambung saja teman-teman ya. Kita menggunakan pengelasan yaitu laskar bit atau asetilin juga boleh. Kita sambung seperti ini saja teman-teman ya. Oke, kita simak teman-teman ya. Jadi tidak kita gunakan untuk gendok yang belakang ya, atau peredam bagian belakang. Kalau LGX itu peredam atau gendoknya juga tabung, bisa boleh dibilang juga ya teman-teman ya. Ada dua, bagian tengah yang induk dan bagian belakang peredam ya teman-teman ya. Tapi kali ini untuk memasang peredam lagi yang bagian belakang ya teman-teman, kita harus inden dulu karena posisi kita di Sumatera teman-teman ya. Kita harus inden dulu ke Jakarta, butuh waktu. Kalau kita cari di sekitar sini tidak ada, dan tidak ada yang dijual, maksudnya tidak ada toko yang menjualnya ya teman-teman ya. Jadi lebih simpelnya kita gantikan dengan pipa seperti ini teman-teman ya, sebagai pergantian gendok tadi teman-teman ya. Oke, kita las keliling saja teman-teman ya. Kita menggunakan las karbit. Ya, seperti ini kita dalam pengelasannya seperti biasa. Sistemnya di selang teman-teman ya. Atas, bawah, samping kiri, samping kanan, dan terus seterusnya. Keliling hingga full penuh ya teman-teman lasnya. Tidak bisa kita gunakan las listrik. Pribadi saya untuk pengelasan las listrik sangatlah sulit untuk knalpot yang tipis teman-teman ya, yang memang tipis bahannya ya teman-teman ya. Yaitu patahannya tadi ya teman-teman ya, kita pakai buat ganjal. Kita las keliling saja. Biarkan panjang, tidak usah dipotong dulu karena kita belum tahu posisi panjang pendeknya pipa yang akan kita pergunakan. Untuk seperlunya nanti untuk pemotongannya setelah kita melakukan pengelasan peredam induk yang depan ya teman-teman ya. Untuk proses seperti ini sebenarnya mengurangi atau membuat sedikit kasar pada suara mesin ya teman-teman ya. Tapi tidak terlalu karena posisi peredam atau gendok yang paling depan atau yang besar masih utuh ya teman-teman ya. Jadi ada pengaruh dalam suara tetapi sedikit ya teman-teman ya. Tapi jika di gendok depan kita bikin seperti ini, maka akan menjadi suara racing ya teman-teman ya pada knalpotnya.
Oke, next saja kita lakukan pengelasan dengan keliling ya teman-teman ya. Dolar aku di rupiah nih. Belonjone ning Amerika Serikat kono. Kita bergunakan bahan untuk penyambung juga bahan yang tipis ya teman-teman ya, agar suara tidak banyak berubah jika terpasang nanti teman-teman ya. Ya, sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Kita buat las keliling, jangan sampai bocor teman-teman ya. Karena jika bocor kita melakukan pengelasan kedua kali nantinya jika kita tes ya teman-teman ya. Untuk pengetesan bocor atau tidaknya nanti kita di proses akhir jika semuanya sudah terpasang baru kita bisa mengetesnya teman-teman ya. Cara pengetesannya yaitu kita hidupkan mesin dan kita raba, kita rasa jika ada yang bocor maka seperti ada keluar angin seperti itu ya teman-teman ya. Ya, sudah kita las keliling teman-teman ya. Dan pemotongannya nanti itu belum kita potong teman-teman ya. Oke, next kita langsung ke pengelasan di gendok yang besar ya teman-teman ya. Ini adalah peredam yang paling besar. Ya, alhamdulillah walaupun luarnya keropos tapi dalamnya masih bagus untuk sel-selnya teman-teman ya. Karena waktu kita pukul-pukul tadi tidak ada suara sel yang terlepas di dalamnya. Jadi hanya keropos di bagian luar saja, ya otomatis masih normal untuk peredam yang induk kali ini teman-teman ya. Ya, kita las sedikit demi sedikit ya. Kita lakukan pengelasan dengan las karbit. Dengan blender nomor 1 boleh, nomor 2 juga masih bisa. Lebih enaknya kita pakai blender yang nomor 1 teman-teman ya, karena tipisnya sangat tipis sekali ini. Selain tipis juga bahan tersebut sedikit keropos ya teman-teman ya, tapi masih bisa lakukan pengelasan karena keroposnya belum terlalu parah ya teman-teman ya. Next kita simak ya teman-teman ya untuk pengelasannya. Sedikit sulit ya teman-teman ya, karena bahannya atau bendanya itu sudah keropos ya teman-teman, walaupun tidak parah tapi masih logam masih mengandung 50% logam ya, belum sepenuhnya keropos atau menjadi karat. Untuk proses pengelasan las karbit atau asetilin ini ya teman-teman, bagi teman-teman yang masih pemula ya, untuk setelan jangan sampai kita terlalu besar oksigen ya, oksigen dan asetilin atau karbit kita setel sebagaimana perlunya, karena jika kebesaran tekanan oksigen maka tingkat kesulitan dalam mengelas akan lebih tinggi ya teman-teman ya. Terus kematangan dalam pengelasan juga tidak bisa maksimal. Begitu juga dengan penyetelan lebih banyak karbitnya, itu juga bisa
menimbulkan tidak maksimalnya hasil pengelasan atau pengelasan tidak matang hasilnya ya teman-teman ya. Jadi untuk penyetelan asetilin atau karbit juga oksigen ya harus 50-50. Seandainya penyetelan karbitnya 50%, oksigen juga 50%, jadi sama-sama ukurannya teman-teman. Untuk melihat ukuran itu sebenarnya hanya angan-angan saja, asalkan api bisa hidup dengan sempurna, hidup dengan sinar yang tenang ya teman-teman ya, tidak berlebihan atau kebanyakan oksigen, begitu juga karbitnya atau asetilinnya teman-teman. Lumayan sulit ya teman-teman ya, karena kita pengelasannya bahannya sangat tipis. Untuk bahan seperti ini jangan sampai dilakukan pengelasan dengan listrik ya teman-teman ya, atau pengelasan listrik elektroda, karena akan lebih sulit. Next kita simak teman-teman ya. Ya itulah teman-teman, jika bahannya mengandung karat maka lebih banyak percikan ya teman-teman dalam pengelasannya. Ya selesai sudah ya untuk bagian yang retak, kita las ya teman-teman ya. Tinggal kita memberikan kekuatan atau penambahan plat ya teman-teman untuk penyangganya. Ya, kita lakukan pengelasan plat untuk penyangganya ya teman-teman ya. Biar terjadi kuat ya teman-teman ya. Cukup plat kecil saja kita pasang, bertujuan untuk penyangga teman-teman ya. Ya kita las bawah dan atas, kita las yang kuat. Resiko las asetilin sendiri aja teman-teman ya, atau resiko dalam pengelasan karbit ya. Resikonya jika terjadi arus balik atau dibilang api balik ke dalam blender dan berlanjut ke cover tempat pengisian karbit itu sendiri. Untuk pengelasan kita hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai ada suara cetas gitu ya. Jika ada suara seperti itu maka akan kemungkinan bisa lebih terjadi arus balik atau api balik masuk ke blender sehingga lanjut masuk ke selang ya teman-teman. Itu sangat berbahaya, terutama bagi pemula. Untuk penyetelan api karbit juga oksigen untuk dicatat ya teman-teman ya. Untuk penyetelannya 50-50. Perkiraan ya teman-teman ya, perkiraan ini sudah selesai. Pengelasan juga sudah rapat. Nanti coba kita tes masih ada yang bocor atau tidaknya. Nanti kita tes dengan menghidupkan mesin ya teman-teman ya. Selesai sudah penyangganya, kita las ya teman-teman ya. Tinggal kita next melakukan pemotongan yang bagian ini ya teman-teman ya, yaitu gendok belakang. Kita potong saja, kita buang ya teman-teman ya. Untuk pemotongan sama gerenda itu lebih sulit, jadi kita lakukan pemotongan dengan api ya. Bisa juga ya, ini kita potong dengan api.
tinggal kita rapikan nanti dengan gerinda jika bisa. Itu potongannya sudah kita buang ke bawah ya teman-teman ya. Kita potong saja dengan blender. Ya, next kita melakukan pengelasan ya teman-teman ya. Bagian yang di bawah tadi sudah kita sambung sama pipa ya untuk langkah awal tadi. Next kita ke pengelasan teman-teman ya. Ya, kita melakukan pengelasan. Untuk kameranya kita dengan kamera depan ya teman-teman ya. HP kami letakkan di atau alat perekam letakkan di bawah posisi pengelasan ya teman-teman ya. Jadi maaf jika hasil pengelasannya tidak maksimal, videonya tidak maksimal, karena hanya tutorial ya teman-teman ya. Untuk detailnya silahkan teman-teman bisa kunjungi di bengkel kami ya teman-teman, di Jalan Lintas Timur, Desa Tugu Jaya, Ogan Komering Ilir atau Oki, Kayu Agung, Sumatera Selatan, Palembang ya teman-teman. Tapi kali ini bukan di kotanya, tapi di perdesaannya teman-teman ya. Oke teman-teman, boleh main ke bengkel kami. Atau boleh melakukan line di komentar untuk bertanya selanjutnya ya teman-teman ya. Kita sesama profesi, kita semua sama-sama masih belajar ya teman-teman ya. Jadi saling memberitahu atau saling berbagi pengalaman juga ilmu, boleh teman-teman. Lagi di Karena toilet. kami serombongan dengan teman-teman di bengkel juga masih tahap belajar semua ya teman-teman ya. Ya, kita melakukan pengelasan keliling saja dengan rapat ya, kita lakukan pengelasannya. Ya, selesai sudah ya teman-teman ya pengelasannya. Sudah rapat, sudah bagus, sudah matang juga ya. Yang sebelah sini juga sudah bagus. Ini tadi kita kasih air ya, karena pelepasan karet ya. Tadi kita lakukan pengelasan karet agar proses mudahnya pengelasan di bagian atasnya ya teman-teman ya. Oke, next kita langsung pasang saja karetnya ya teman-teman. Ya, sudah terpasang ya teman-teman ya. Sudah selesai teman-teman ya. Dalam pengelasannya tinggal pengetesan teman-teman ya. Ya, kita tes, kita hidupkan mesin ya teman-teman ya. Kita hidupkan mesin. Coba kita cari bocor tidaknya dengan seperti ini. Jika terjadi bocor ya, maka akan ada keluar angin nyembur di tangan kita ya. Beginilah cara ngetesnya teman-teman ya. Kita hidupkan mesinnya ya. Semua yang kita las kita coba bocor atau tidaknya ya teman-teman. Oke, ternyata hasilnya alhamdulillah bagus, tidak bocor ya. Semaksimal mungkin ya. Oke teman-teman, demikianlah tutorial yang kami berikan. Kita next ke video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.